Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ibu Papa yang sudah berkenan hadir untuk acara diseminasi saya pada tugas pembelajaran digitalisasi yang diadakan oleh BKPSDM. Hari ini saya akan memaparkan tentang konsep pembelajaran digitalisasi melalui Google Workspace for Education. Ya, Bapak Ibu guru hebat, di sini saya akan mencoba memaparkan pentingnya pembelajaran digitalisasi dalam proses belajar mengajar. Ya, kurikulum merdeka menurut pengembangan diri itu ya, dan lebih lanjut para pendidik salah satu yang harus wajib kita laksanakan adalah pembelajaran di era globalisasi ini, di era abad 21 ini, guru harus bisa kreatif, aktif dan inovatif ya. Apalagi sekarang pembelajaran itu semua berbasis digital. Jika kita tidak mengikuti zaman pada saat sekarang ini hanya dengan menonton pembelajaran seperti itu saja, maka anak-anak tidak akan berkembang. Kalau kita, makanya saya kenapa ambil konsep pembelajaran digital ini tentang fasilitas yang ada di Google. Di situ di Google itu ada banyak ya Pak, ada Google Classroom, ada Google Drive, ada Google Docs, ada Classroom. Di situ fasilitasnya banyak. Namun saya akan mencoba menjelaskan tentang untuk yang kelas SD kita mengajar yang banyak dibutuhkan oleh siswa, yaitu Google Formulir, Google Classroom, ya, dan Google Doc itu saja dulu. Drive ya, sama penyimpanan online supaya kita dalam membuat perangkat pembelajaran, dalam membuat administrasi bisa disimpan pada Drive, bisa disimpan pada Google Doc, itu tidak akan pernah hilang Ibu Bapak. Kalau kita hanya menyimpan di laptop saja, kalau laptopnya rusak, maka file yang sudah kita buat itu akan hilang. Tetapi kalau kita bisa menggunakan Drive dengan Google Doc, maka mau sampai kapanpun file akan tetap ada selama kita email dan passwordnya itu masih ingat. Ya, itu manfaat digital Bapak, seperti itu ya. Manfaat pembelajaran digital itu seperti itu. Bermanfaat untuk kita sebagai guru, bermanfaat juga untuk murid. Dan untuk murid sendiri, contohnya itu mereka bisa mengisi soal dengan menggunakan Google Formulir, bisa menggunakan kuisis. Mereka bisa membuat kuisis, maksudnya guru bisa membuat kuisis, siswa bisa mengisi soal dari kuis itu supaya apa? Mereka satu lebih simpel, lebih tertarik, lebih semangat, lebih menantang belajarnya itu. Selalu ingin tahu. Berbeda dengan kita belajar hanya menulis, mereka hanya mampu bisa membaca dan menulis, tapi tidak bisa memaknai atau istilahnya kurang serius seperti itu. Nah, makanya kenapa saya mengambil konsep pembelajaran digital ini tentang Google for Education, perangkat ya, fitur yang ada di Google itu banyak. Namun tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena ini waktunya hanya terbatas, hanya beberapa menit saja. Jadi cara penggunaan Google Classroom itu sendiri, barangkali Bapak Ibu ada yang sudah bisa memahami cara membuka Classroom untuk siswa atau membuat Drive. Pak Slamet, apa sudah pernah tahu Pak Slamet? Apa itu Drive, untuk apa? Ya, belum ngerti, belum pernah. Belum pernah, iya. Jadi yang namanya Google itu macamnya banyak ya Bu? Iya betul Pak. Google itu macamnya banyak. Ada Drive ya Pak. Drive itu untuk menyimpan data kita, membuat data, menyimpan data supaya tidak hilang. Seperti halnya tidak jauh berbeda dengan Google Doc, itu sama saja. Jadi sekarang itu sudah canggih, sudah wayahnya kita yang muda-muda untuk inovatif, merubah keadaan supaya lebih baik, supaya lebih menarik,
kepada anak-anak. Kita sama-sama saling belajar untuk belajar inovasi dan kreatif seperti itu. Nah, di sini masih barangkali ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran kita. Ada Bu, ini saya belum paham mengenai Google itu sendiri. Itu artinya Google itu apa sih Bu ya? Di sini saya akan coba menjelaskan tata cara membuka Drive, cara membuat Drive pada Google. Nah, di situ kita pilih Drive. Kita karena tadinya mau buka InFocus ya, kan kita nggak punya InFocus, jadi fasilitas adanya saja. Yang pertama, buka Drive di Google. Lalu setelah itu, setelah dibuka Drive-nya, di situ kita kan sudah terdaftar, sudah masuk, sudah punya email, sudah daftar di Google-nya, maka berarti itulah email itu yang akan menjadi penyimpan Drive kita. Nah, yang pertama, kita mau mendapatkan file, berarti kita tambah file. Jika filenya banyak, ada beberapa, maka bisa menggunakan folder. Buat folder baru untuk menyimpan dokumen. Kalau misalnya hanya menggunakan tambah file saja nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya filenya untuk dikhususkan, misalnya khusus pembelajaran IPA, materinya apa saja, itu berarti kan membuat folder baru. Di dalam folder itu kita buat, dikasih judul, dan masukkan untuk diuploadkan file yang akan kita buat di situ. Ya, lalu disimpan. Selanjutnya ya udah itu ada dulu. Pak Selamat tadi tanya apa, Pak Endang? Maksudnya Google yang dikatakan Google itu saya belum paham. Maksudnya arti daripada Google itu sendiri itu apa? Google itu semacam kayak situs atau fitur ya, fitur aplikasi untuk kita mencari informasi, baik itu informasi apapun yang kita inginkan, itu berada di Google, ada semua. Tentang informasi pembelajaran, informasi aplikasi, dan semua. Jadi situs atau fitur perangkat informasi, pencarian informasi. Seperti itu, Pak. Bapak sendiri pernah nggak menggunakan Google? Sering, tapi tidak tahu apa itu Google. Nah, Bapak itu di situ di Google itu mencari kan? Mencari sesuatu yang dicari. Ya, berarti Google itu adalah situs pencarian informasi. Yang seperti itu, Pak. Iya, paham. Ya. Ya, terima kasih. Sekian saja resume dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Suci. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Mus. Alhamdulillah Bu, kabar saya hari ini baik. Alhamdulillah ya. Kabarnya baik ya Bu Suci. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Baiklah Bu Suci, hari ini ada yang mau saya obrolkan nih, tapi waktunya tidak terlalu lama, hanya 10 menit lah, seperti itu kurang lebih. Dari waktu yang 10 menit ini, apa yang akan Ibu obrolkan hari ini dengan saya? Baik Bu, terima kasih sebelumnya ya Bu atas waktunya. Nah begini Bu, jadi saya ingin mengobrolkan tentang kondisi kelas saya sekarang Bu. Dimana kondisi kelas saya sekarang itu yang pertama catnya itu sudah kusam ya Bu. Kemudian juga temboknya itu sudah mulai rapuh, sehingga kalau misalkan saya ingin memajang hasil belajar anak-anak, karya anak-anak itu juga sudah agak susah. Kemudian juga Bu ada plafon beberapa yang sudah copot atau yang ambrol, sehingga ketika hujan itu bisa bocor sehingga memang mengganggu belajar anak
berarti hari ini kita akan membahas tentang renovasi kelas ya. Seperti itu kurang lebihnya ya Bu Suci. Betul sekali Bu. Oke, baiklah. Kita dari waktu yang kita akan bahas hari ini tidak terlalu lama. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan ini? Baik Bu, jujur ya Bu, saya ingin sekali gitu Bu merenovasi ruangan kelas saya supaya menjadi kelas yang lebih nyaman lagi, sehingga anak-anak itu bisa belajar di kelas dengan aman dan nyaman tentunya Bu. Terus menurut Ibu Suci sendiri, apa yang paling ideal dari masalah tersebut? Baik, berarti kondisi kelas yang ideal menurut saya itu Bu, karena kita masih di SD ya Bu, meskipun masih kelas 6, tapi kan anak-anak seumuran SD kelas 6 itu masih suka sesuatu yang warna-warni, yang cerah gitu Bu. Kemudian di kelas juga mungkin ada beberapa pajangan dari hasil karya mereka, sehingga mereka itu lebih semangat lagi gitu Bu ketika membuat sebuah karya. Mereka akan lebih bisa dihargai, oh ini karya saya, jadi mereka kan akan senang. Dan kemudian tadi ada beberapa plafon yang rusak, saya rasa itu bahaya ya Bu. Jadi kalau misalkan saya pengennya ya plafonnya itu dibetulkan supaya ketika hujan juga tidak sampai bocor lagi. Aman ya. Iya. Kalau menurut Ibu itu solusi yang ideal, berarti kalau dinilai itu di angka berapa dan dibandingkan dengan angka yang sekarang tadi yang rencana akan Ibu lakukan, kira-kira itu di level berapa dibandingkan dengan sekarang yang sedang kondisi yang saat sekarang ini? Baik Bu, kalau dilihat penilaian atau levelnya kondisi di ruang kelas saya sekarang itu kalau dari angka 1 sampai 10 kayaknya masih di angka 5 Bu. Kalau memang masih angka 5, kalau menuju di angka 10 itu sepertinya sangat berat sekali ya Bu Suci ya. Harus butuh ekstra tenaga, ekstra waktu, ekstra solusi ya yang harus banyak diterapkan seperti itu. Kira-kira Bu Suci sanggup untuk sampai ke level 10 seperti itu? Kalau misalkan di level 10 saya juga masih belum yakin ya Bu. Tapi paling tidak dari level 5 ini saya bisa naik lah Bu ke level 8 seperti itu Bu. Ya kalau di kondisi saat sekarang ini ya, menimbang dari keadaan mungkin ya di angka 8 ya Bu ya. Iya betul sekali. Ya kalau di angka 8 sih sudah cukup ya itu untuk kita ya, untuk Suci sendiri. Nah kira-kira dari angka 8 itu apa yang akan Ibu Suci lakukan untuk mewujudkan harapan supaya dinilai angka level 8 Bu? Nah sebetulnya itu juga Bu yang masih saya pikirkan. Saya belum menemukan solusi. Kira-kira saya harus apa ya Bu? Saya harus mulai dari mana ini Bu untuk melakukan renovasi kelas ini? Karena jujur Bu, kalau misalkan kaitannya dengan renovasi, pasti kan nanti butuhnya atau kaitannya juga dengan anggaran kan Bu? Betul, dengan dana ya. Iya betul sekali. Nah dari pengamatan Bu Suci sendiri itu melihat dari murid dengan kondisi orang tua ya tadi ya, itu kira-kira itu mereka itu ingin seperti apa kondisi ruang kelasnya itu? Saya yakin ya Bu, kalau anak-anak juga pasti menginginkan kelas yang ideal yang seperti saya jelaskan tadi, pengen kelasnya bagus, nyaman untuk belajar, aman juga, seperti itu Bu. Nah dari kemungkinan rencana yang Ibu Suci akan susun, kira-kira apakah kemungkinan komitmen yang akan Ibu Suci lakukan dengan tadi siapa, anak-anak, dengan orang tua? Betul Ya, berarti kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Suci lakukan supaya tercapai di angka 8 itu? Mungkin Bu, saya yang pertama harus ngobrol dulu kali ya Bu dengan anak. Saya harus sharing juga dengan anak, kira-kira mereka pengen kelasnya seperti apa, punya konsep kelasnya seperti apa, supaya anak-anak bisa lebih betah dan bisa lebih bertanggung jawab lagi untuk
merenovasi kelas. Kemudian saya juga mungkin harus berbicara juga ngobrol dengan kepala sekolah ya Bu, karena bagaimanapun juga saya kan mempunyai pimpinan, jadi saya harus izin dulu dengan kepala sekolah. Mungkin kalau sudah ngobrol dengan anak, sudah izin dengan orang kepala sekolah, setelah itu mungkin baru bisa mensosialisasikan dengan orang tua Bu, karena tadi untuk kaitannya renovasi berkaitan dengan anggaran, otomatis ada peran orang tua juga seperti itu Bu. Baiklah, kalau begitu seperti itu, kira-kira waktu yang akan Ibu Suci sediakan kapan dan bagaimana, seperti apa prosesnya untuk mensosialisasikan dengan anak-anak, dengan orang tua? Oh, baik Bu, terima kasih. Kalau mungkin waktunya ya Bu, kalau dengan anak-anak ngobrol mungkin bisa di sela-sela pembelajaran. Misalkan ketika istirahat saya ngobrol dengan anak-anak. Kalian kira-kira kalau kelasnya direnovasi, kalian pengen warna seperti apa? Mungkin contohnya seperti itu ya Bu. Kemudian nanti setelah tahu apa sih harapan dari anak-anak, saya juga ngobrol dengan kepala sekolah. Jadi saya harus benar-benar serius nih Bu untuk fokus menjalankan rencana saya tersebut Bu. Gitu. Kira-kira waktu yang paling memungkinkan yang akan Ibu lakukan itu dalam waktu dekat ini itu kapan? Mungkin yang paling memungkinkan itu yang pasti berbicara dengan anak dulu ya Bu, karena saya kan setiap hari ketemu dengan anak-anak. Nanti saya ngobrol dulu dengan anak-anak, pengen konsepnya yang seperti apa. Nanti kalau sudah, baru juga saya ngobrol dengan kepala sekolah juga, meminta izin. Kemudian nanti setelah itu baru akan mensosialisasikan dengan wali murid Bu. Kalau misalkan kepala sekolah setuju, kemudian wali murid juga mendukung, karena ini kan kembali untuk anak-anak mereka juga Bu, supaya nyaman ketika berada di kelas. Nah, kira-kira untuk ngobrol dengan kepala sekolah itu waktunya kapan? Untuk dengan siswa juga waktunya kapan? Dengan orang tua juga waktunya kapan? Ya, baik Bu. Kalau dengan siswa mungkin besok saya bisa langsung ngobrol kali ya Bu ya. Iya. Kalau dengan kepala sekolah mungkin kalau kepala sekolah tidak sibuk, besok juga atau lusa itu saya bisa ngobrol. Nah, kalau dengan orang tua itu kan mungkin saya harus bisa sudah mempersiapkan rencananya dengan matang. Jadi mungkin waktu untuk mensosialisasikan dengan orang tua itu bisa dimulai minggu depan Bu. Jadi minggu depan ya Bu Suci ya, rencana yang akan Ibu Suci lakukan untuk perbaikan renovasi, membahas perbaikan renovasi kelas ya. Ya, untuk dalam waktu minggu depan berarti kita akan bertemu kembali ya dalam pembahasan tindak lanjut seperti apa, hasilnya seperti apa ya. Jadi supaya semoga pertemuan minggu depan hasilnya bagus ya, ada respon dari orang tua seperti itu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Baik Bu Ci, kita sudah di akhir sesi nih. Ini sudah cukup ya waktunya. Sekarang saya jadi tahu Bu Suci apa yang ingin Bu Suci lakukan untuk kegiatan di kelas supaya anak-anak nyaman ya belajarnya. Ya, Seperti itu Pak Dinti, seperti itu ya, supaya anak-anak tuh lebih nyaman dalam belajar ya Bu Suci. Baik Bu, terima kasih. Saya juga sekarang jadi tahu ya Bu, saya harus melakukan apa supaya anak-anak tadi juga nyaman di kelas. Gitu. Baik, terus dari apa yang kita obrolkan, Ibu akan memberikan kontribusi apa kepada anak, ya pada anak-anak? Baik Bu, kalau di awal tadi saya masih bingung ya Bu ya, saya harus melakukan apa, mulai dari mana untuk merubah penampilan kelas saya ini. Tapi setelah ngobrol dengan Ibu, saya jadi tahu nih, saya jadi mempunyai ide, oh saya harus merenovasi, kemudian langkah-langkahnya juga sekarang saya sudah tahu, saya harus mulai dari mana dulu, seperti itu Bu. Alhamdulillah ya Bu Suci, dari pertemuan hari ini sudah ada solusinya ya. Jadi sekarang Bu Suci sudah tidak merasa bingung lagi ya apa yang akan Ibu Suci lakukan.
Betul sekali. Tadi sudah ada rencana yang bagus sekali, sudah ada koordinasi dengan siswa, akan ada koordinasi dengan kepala sekolah, juga dengan orang tua. Alhamdulillah, semoga apa yang akan Ibu Suci lakukan ke depan, minggu depan ya akan lakukan, akan terrealisasi, orang tua akan mendapatkan respon yang positif untuk kegiatan ini, karena ini kan untuk kepentingan bersama ya Bu Suci ya, kepentingan anak-anak, termasuk kepentingan sekolah juga ya Bu Suci, betul ya. Baiklah Bu Suci, terima kasih untuk pertemuan hari ini, sudah cukup ya. Jadi saya kesimpulan apa yang Ibu ambil dari pertemuan ini? Alhamdulillah Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Ibu. Saya senang Bu, ya setelah hubungan Ibu saya sudah mempunyai solusi dan langkah-langkah apa yang akan saya tempuh untuk membuat kelas saya menjadi nyaman, sehingga anak-anak juga belajar bisa lebih semangat, lebih nyaman dan aman juga. Baiklah, terima kasih. Alhamdulillah Bu Suci, cukup ya pertemuan untuk hari ini. Semoga secepatnya terrealisasi. Terima kasih Bu Suci atas waktunya. Sama-sama Ibu. Semoga sukses selalu ya, berjalan dengan lancar. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.